Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, mudah-mudahan selalu keadaan semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta semangat dalam belajar menghadapi ujian P3K yang akan datang. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat menyandang gelar P3K di tahap ketiga besok dan bisa diakui menjadi guru yang profesional di kemudian harinya. Namun sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jikalau nanti dalam pembahasan ataupun pembacaan soal masih kurang berkenan oleh Bapak dan Ibu. Mari kita koreksi bersama Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk klik like, subscribe, dan komen, dan bagikan. Dan pastinya jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pada pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah tertinggal masih bisa mengikuti di halaman playlist Cermin Pendidikan yang membahas mengenai tentang soal-soal P3K pada tahap 3. Kemudian Bapak dan Ibu juga pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kisi-kisi kumpulan soal FR dan dilengkapi seperti biasa pembahasannya, yang mana pada kesempatan kali ini kita langsung membahas 4 bidang sekaligus: teknis, bidang manajerial, bidang sosio-kultural, dan bidang wawancara, yang mana pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang akan dipublikasikan insya Allah, dan kami berusaha satu hari satu kali pembahasan. Di dalam pembahasan ini terdiri dari 10 soal supaya kita tidak terlalu jenuh dalam memperhatikan dan pembahasannya Bapak dan Ibu. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, untuk bagian yang pertama kita bahas mengenai tentang soal-soal FR pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Baik, kita lihat kata kuncinya di sini adalah penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah merupakan prinsip penilaian. Mari kita bahas Bapak dan Ibu terlebih dahulu sebelum menjawab. Pembahasannya adalah penilaian yang beracuan kriteria dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, penjelasannya cukup jelas Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 1 jawabannya adalah beracuan kriteria dan menyeluruh. Karena pada pembahasan kita adalah kompetensi menggunakan berbagai teknik sehingga bisa memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lanjut untuk nomor 2. Hasil pengolahan nilai bahasa Indonesia oleh Pak Andi menampilkan bahwa dari siswa kelas 7 ternyata ada 32 siswa memperoleh nilai di atas mencapai KKM. KKM yang ditentukan untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Dan 5 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian. A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. Atau E. Penilaian menyeluruh. Kita cek kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya yaitu yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Nah, dalam pembahasan kita adalah penilaian acuan patokan atau PAP adalah merupakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu
dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Nah, jelas sekali Bapak dan Ibu dalam pembahasannya, maka bisa kita simpulkan untuk nomor 2 jawabannya adalah penilaian acuan patokan. Lanjut untuk nomor 3. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran model ini berbasis web dan tidak bisa diakses menggunakan jaringan internet, dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut dengan pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, atau E. Efficient learning. Nah, kita lihat dulu Bapak dan Ibu. Kata kuncinya adalah pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Nah, kita bisa bahas Bapak dan Ibu. E-learning merupakan suatu konsep pembelajaran di mana mengajar memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke pembelajar dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain, serta peralatan elektronik lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran. Sehingga bisa dilakukan dengan menggunakan media Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, yang mana pembelajaran bisa tetap tersampaikan walaupun tidak menggunakan tatap muka. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 3 ini jawabannya adalah e-learning. Lanjut untuk nomor 4. Dini adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Dini, terkadang memberi jempol saat menjawab dengan benar. Maka, guru Dini menganut teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. A. Subel, atau E. Bandura. Nah, kita lihat kata kuncinya, Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini adalah guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Dini, terkadang memberi jempol saat menjawab. Mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungannya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya perubahan perilaku yang diberikan kepada Bapak dan Ibu guru yaitu memberikan jempol atau tepuk tangan kepada Dini pada saat setelah membaca. Sehingga bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk nomor 4 jawabannya adalah Skinner. Lanjut untuk nomor 5. Langkah-langkah menulis tes uraian yang benar adalah sebagai berikut. A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Nah, di sini adalah langkah-langkah menulis tes uraian sebagai yang benar adalah sebagai berikut. Di sini ada kecuali ya Bapak dan Ibu, mohon maaf di sini ada yang tertinggal saat pengetikan. Kecuali ya Bapak dan Ibu, mari kita bahas. Berikut adalah langkah-langkah menyusun soal uraian. Yang pertama adalah menentukan tujuan tes. Yang kedua, menyusun kisi-kisi tes. Yang ketiga adalah penulisan butir soal. Yang keempat, penelahan atau memberikan skor soal tes uraian. Sehingga yang tidak merupakan ya Bu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak karena ada kata kecuali. Yang tidak di sini adalah A, yaitu melakukan analisis KI dan KD. Lanjut untuk nomor 6. Dalam pembelajaran atau dalam pemberian nilai, pada penilaian harian, Pak Budi, guru bahasa daerah, melakukan pengkategorian siswa yang skor tesnya di bawah 50, maka mendapat nilai 70. Skor antara 60 mendapatkan nilai 80.
dan skor di atas 70, maka diberikan nilai 90. Apakah A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, atau E. Penilaian menyeluruh. Kata kuncinya adalah melakukan pengkategorian. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Nah, sangat jelas Bapak dan Ibu dalam pembahasannya sehingga kita bisa jawab untuk nomor 6 adalah penilaian acuan norma. Lanjut untuk nomor 7. Dengan disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Rumus tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen titik-titik. Apakah A. Audience, B. Behavior dan degree, C. Condition, D. Degree, atau E. Kondisi dan tingkatan. Nah, teori-teori pembelajaran ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikutinya, ya Bapak dan Ibu pastinya sudah sangat paham sekali. Kata kunci adalah siswa kelas 5 SD. Kemudian membagi sudut 60 derajat. Dan kemudian 4 sudut yang sama. Sehingga bisa kita simpulkan pembahasannya adalah rumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran adalah ABCD. A. Audiens, peserta didik. Ya, berarti kemudian B. Behavior, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. Atau C. Condition, kemudian keadaan dalam pembelajaran. D. Degree, tingkatan keberhasilan yang ditargetkan oleh guru untuk tercapai. Sehingga bisa kita simpulkan jawabannya adalah degree. Yang kurang ya Bapak dan Ibu. Lanjut untuk nomor 8. Saat Bayu mengajukan pertanyaan kepada guru, dari situ guru kemudian memberikan pujian kepada Bayu. Karena diberi pujian membuat Bayu lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang baik lagi ke depannya. Maka hal tersebut sejalan dengan teori. A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, atau E. Sibernetik. Kata kuncinya di sini adalah memberikan pujian kepada Bayu. Karena diberikan pujian, Bayu membuat Bayu lebih meningkatkan lagi dalam kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus kepada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan menjadi atau terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon, hukum-hukum mekanistik. Nah, dengan adanya pemberian pujian tadi kepada Bayu oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga memberikan stimulus atau rangsangan kepada Bayu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 8 jawabannya adalah behavioristik. Lanjut untuk nomor 9. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasional sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, atau E. Kata kerja operasional. Nah, kata kuncinya adalah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian materi kondisi operasi sistem, terus kemudian melakukan komponen perangkat keras secara benar. Nah, pembahasannya adalah sama seperti tadi Bapak dan Ibu adalah rumusan untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran adalah ABCD. A. Audiens dari peserta didik, B. Behavior, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik, C. Kondisional adalah keadaan dalam pembelajaran,
D. Degree adalah tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai. Nah, sehingga mana yang kurang dalam RPP Bapak dan Ibu? Bisa kita simpulkan adalah audiens, yaitu peserta didik. Lanjut, nomor 10. Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Penggunaan positif ini atau penguatan positif ini guru sampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan guru tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Thorndike, atau E. Hall. Ini kata kuncinya adalah hebat nak, tingkatkan prestasimu, penguatan yang positif. Sehingga bisa kita simpulkan atau kita bahas, teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungannya. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 10 jawabannya adalah Skinner. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu lebih memahami dari materi-materi yang sudah kita bahas. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan, silahkan Bapak Ibu cek di playlist Cermin Pendidikan. Di sana terdapat kumpulan-kumpulan pembahasan-pembahasan soal FR P3K pada tahap 3. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan bagikan apabila bermanfaat. Sebelumnya terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.